Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masih membahas di penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan yang akan kita bahas kali ini adalah kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi. Contoh kasus kriptomeri terdapat pada persilangan bunga Linaria marokana. Nah, bunga Linaria marokana ini memiliki 4 gen, yaitu yang pertama ada gen A besar, ini menandakan terbentuknya pigmen antosianin, kemudian gen A kecil, ini tidak menentukan pigmen antosianin, kemudian ada B besar, ini protoplasmanya bersifat basa, sementara B kecil protoplasmanya bersifat asam. A besar dominan terhadap A kecil, B besar dominan terhadap B kecil. Jadi ini ada 3 macam bunga di sini ya, warna bunganya merah, kemudian putih, kemudian berwarna ungu. Nah, untuk warna bunga merah ini menandakan bahwa gen dominannya ini tidak berpasangan dengan gen dominan yang lain. Begitu juga dengan yang putih, gen dominan yang satu tidak berpasangan dengan gen dominan yang lainnya. Sementara untuk bunga Linaria marokana yang berwarna ungu ini menandakan bahwa gen dominan yang satu berpasangan dengan gen dominan yang lainnya, sehingga muncul di sini warna ungu. Kita coba menentukan genotipnya ya. Untuk Linaria marokana yang berwarna merah ini ketentuannya A besar garis B kecil B kecil. Nah, A besar yang garis kosong ini bisa diisi dengan A besar, berarti bisa A besar B kecil B kecil, atau bisa juga A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Jadi untuk Linaria marokana yang berwarna merah ini genotipnya ada 2 macam, yaitu A besar, B kecil, B kecil, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Nah, kenapa ini bisa menyebabkan warna merah genotipnya? Nah, ini ternyata B kecil ini kan protoplasmanya bersifat asam ya, sehingga kalau dia bersifat asam ini akan memunculkan warna merah. Warna merah ini bukan hanya ditentukan dari B kecilnya saja ya, ini juga harus didukung dengan adanya gen A besar ya, gen A besar ini yang bersifat dominan. Jadi gen A ini kan mengandung pigmen antosianin. Jadi karena dia ada mengandung pigmen, maka pigmen ini nanti yang akan memunculkan warna merahnya. Seandainya di sini A kecil, B kecil, B kecil, walaupun di sini B kecilnya mengandung warna merah karena bersifat asam, nah kalau dia tidak ada pigmennya di sini A kecil, maka ini tidak akan membentuk warna merah, tetapi nanti justru warna putih yang akan terbentuk karena di sini tidak ada mengandung pigmen, maka tidak ada warna yang muncul alias warna yang ada adalah putih. Untuk Linaria marokana yang berwarna putih, maka di sini genotipnya adalah A kecil, kemudian B besar garis, atau A kecil, B kecil, B kecil. Nah, untuk garis ini bisa isinya B besar ataupun bisa juga diisi dengan B kecil ya. A kecil, B besar, B kecil. Nah, ini genotip yang nanti akan menentukan warna bunga putih. Kenapa dia menentukan warna bunga putih? Karena di sini sudah jelas A kecil ya. A kecil ini tidak mengandung pigmen sehingga tidak ada yang dapat memunculkan warna. Sehingga warnanya nanti warna bunganya adalah putih.
Nah, bagaimana genotip untuk bunga Linaria marucana yang berwarna ungu? Coba perhatikan. Untuk Linaria marucana yang berwarna ungu, ini genotipnya ada A besar, kemudian garis, B besar, garis. Jadi di sini ada pasangan gen dominan. Ada di sini A besar, ada di sini B besar. Karena ada pasangan gen dominan, maka akan muncul sifat, ya. Akan muncul sifat. Sifatnya ini adalah ungu. Nah, untuk yang kosong ini bisa A besar, B besar, atau A besar, B besar, B kecil, atau A besar, A kecil, B besar, bisa satu lagi A besar, A kecil, B besar, B kecil. Jadi ada 4 genotip untuk Linaria marucana yang berwarna ungu. Ini ya gen-gennya 1, 2, 3, 4. Yang berwarna ungu tadi harus ada 2 gen dominan yang berpasangan. Ada gen dominan A, ada gen dominan B. Itu ketentuannya ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Disilangkan bunga Linaria marucana berwarna merah dengan genotip A besar, B kecil, B kecil. Linaria marucana merah ini akan disilangkan dengan Linaria marucana berwarna putih, genotipnya A kecil, B besar, B besar. Nah, untuk mencari keturunan pertama atau F1-nya, maka kita cari dulu gametnya. Nah, gametnya di sini A besar, kemudian B kecil, B kecil. Ini kita tulis salah satunya saja ya. A besar, maka kita tulis saja 1 A besar. Kemudian B kecil, kita tulis saja 1 di sini B kecil. Demikian juga dengan Linaria marucana yang berwarna putih. Di sini ada A kecil, maka tulis 1 saja A kecil. B besar, tulis 1 saja B besar. Nah, untuk mencari keturunan pertama atau filial 1, kita tinggal menggabungkan huruf yang sama. A besar kita satukan dengan A kecil. Maka di sini kita tulis A besar, A kecil. B kecil kita satukan dengan B besar. Walaupun B kecil duluan, tetap yang harus ditulis terlebih dahulu adalah yang huruf besar ya. Maka kita tulis di sini B besar, B kecil. Nah, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini ada 2 gen yang dominan yang saling berpasangan, yaitu gen A dan gen B. Nah, gen A ini tadi mengandung pigmen, sementara gen B ini bersifat basah. Karena di sini ada pigmen, kemudian sifat basah di sini biasanya akan memunculkan warna ungu. Jadi untuk keturunan pertama, setelah disilangkan Linaria marucana merah dengan Linaria marucana putih, akan didapatkan keturunan 100% berwarna ungu bunganya untuk keturunan pertamanya. Untuk mencari keturunan keduanya, maka yang akan dijadikan parental di sini adalah sesama F1. Jadi, parental kedua adalah F1 yang dihasilkan dari persilangan pertama tadi ya, yaitu Linaria marucana ungu, genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, disilangkan dengan sesamanya. Sama-sama Linaria marucana ungu dan genotipnya juga sama, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, sebelum kita masuk atau menentukan F2-nya, maka terlebih dahulu harus ditentukan gametnya. Nah, untuk menentukan gamet, perhatikan di sini A besar kemudian disatukan dengan B besar. Maka di sini A besar, B besar. Selanjutnya, misalnya sini ya, biar lebih jelas ya. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Untuk menentukan gametnya, A besar, B besar. Nih, 1 dapat. Kemudian kemari gabungkan A besar, B kecil. Lalu A kecil, B besar.
Selanjutnya A kecil, B kecil. Jadi ada 4 gamet yang dapat di sini ya. Nah, demikian juga dengan Linaria marukana yang satunya lagi. Ini akan didapatkan gamet yang sama. Nah, setelah gamet didapat, maka gamet ini kita masukkan saja ke papan catur. Ini ibaratnya Linaria marukana yang pertama, kita tulis di sini gametnya ya. Di sini ibaratnya atau kita anggap itu jantan. Kemudian Linaria marukana yang kedua ini di sini. Kita anggap ini betinanya. Masukkan masing-masing gamet yang sudah dicari tadi. Ada A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Demikian juga dengan gamet untuk Linaria marukana yang kedua tadi ya. Yang ini masukkan ke kotak yang di atas ini. A besar, A besar, A besar, B besar, masukkan kemari. A besar, B kecil, masukkan kemari. A kecil, B besar, masukkan kemari. A kecil, B kecil, masukkan kemari. Kemudian kita tinggal silangkan saja di dalam papan caturnya. Papan catur yang pertama. Di sini ada A besar, maka kita tulis A besar, A besar. B besar, B besar, tulis B besar, B besar. Sehingga genotip untuk papan catur pertama atau kotak pertama adalah A besar, B besar, B besar. A besar, B besar, B besar ini nanti akan menentukan warna bunga ungu. Karena di sini ada pigmen antosianin, kemudian ada sifatnya di sini basah sehingga warnanya ungu ya. Ada 2 gen dominan yang saling berpasangan di sini akan menentukan warna ungu. Nah, bagaimana dengan tabel kedua? Ini tabel yang nomor 2. Kita gabungkan saja ya. Di sini ada A besar, maka A besar, B besar, B kecil, maka di sini B besar, B kecil. Didapat genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, ini juga akan memunculkan warna ungu karena ada 2 gen dominan yang saling berpasangan, yaitu A besar dan B besar. Tabel ketiga. A besar, A kecil, B besar, B besar. Maka didapat di sini A besar, A kecil, B besar, B kecil. Warna bunga juga ungu ya, karena ada 2 gen dominan yang berpasangan A besar dan B besar. Tabel keempat. Nih, tabel keempat. Di sini ada A besar, kemudian A kecil, B besar, B kecil. Maka genotipnya ketemu di sini A besar, A kecil, B besar, B kecil. Fenotip yang dihasilkan adalah Linaria marukana berbunga ungu juga karena ada A besar dan B besar. Ada pasangan gen dominan di sini sehingga warna yang muncul adalah ungu. Kotak selanjutnya, kotak nomor 5. Ini ada A besar, B kecil, B besar. Ditulis A besar, B besar, B kecil. Tetap yang besar duluan ditulis ya, baru yang kecil. Ini juga warnanya atau fenotip yang muncul nanti adalah ungu karena di sini ada A besar, ada B besar. Lanjut ke kotak berikutnya. Kotak nomor 6. Di sini ada A besar, B kecil, B kecil. Maka genotip yang muncul adalah A besar, B kecil, B kecil. Nah, fenotipnya apa yang muncul di sini? Warna bunganya ada di sini pigmennya. Ya, mengandung pigmen antosianin. Tetapi di sini sifatnya B kecil adalah asam. Karena dia bersifat asam, maka warna yang muncul adalah merah. Lanjut ke kotak berikutnya. Ada A besar, A kecil, kemudian B besar, B kecil. Ini berarti ada 2 gen dominan yang berpasangan, warna bunga yang muncul adalah ungu. Selanjutnya A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Ini ya, genotipnya. Nah, ada pigmen antosianin di sini. Kemudian warnanya di sini adalah atau bersifat basah karena ini B kecil, sifat basah yang muncul nanti adalah warna merah. Lanjut. Di kotak selanjutnya ya, ada di sini A besar, A kecil, B besar, B besar. Ada 2 pigmen dominan, maka warnanya ungu. Lanjut di tabel berikutnya.
Di sini ada A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini juga warna bunganya ungu karena ada dua gen dominan yang berpasangan. Lanjut, A kecil, B besar, B besar. Nah, di sini tidak ada pigmen, ya. Karena dia tidak ada pigmen, otomatis warna bunganya adalah putih. Lanjut, kotak yang ini ada A kecil, B besar, B kecil. Ini juga ya, tidak ada pigmen di sini, A kecil, maka tidak akan muncul warna atau warna bunganya adalah putih. Kotak berikutnya, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ada dua gen dominan berpasangan, maka warna bunganya ungu. Next, kotak berikutnya, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Ada pigmen, kemudian bersifat asam di sini karena B kecil, maka warna yang muncul adalah merah. Lanjut, kotak berikutnya, A kecil, B besar, B kecil. A kecil tidak mengandung pigmen, maka warna bunga putih. Begitu juga dengan kotak terakhir ya. Di sini tidak ada pigmen, A kecil, maka warna bunganya putih. Maka ini dapat kita hitung ya. Kita simpulkan bahwa ini nanti akan dihasilkan 3 macam atau 3 fenotip yang muncul nanti di sini, yaitu ungu, kemudian merah, kemudian putih. Coba kita cari ungunya ya, yang mana saja. Ungunya tadi 1, 2, 3, 4. Ingat, ungu berarti ada A besar, ada B besar. 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ungunya ada 9. Selanjutnya, yang berwarna merah. Untuk warna merah berarti ketentuannya ada A besar tetapi B-nya B kecil. Berarti ini di sini ya, 1, 2, kemudian ada A besar, B kecil, 3. Ya, ada 3 ya. Berarti merahnya 3. Nah, putihnya ada berapa? Untuk yang warna putih berarti tidak ada pigmennya. Berarti di situ genotipnya A kecil ya. Di sini ada nih 1, 2, 3, 4. Maka didapat perbandingan untuk kriptomeri adalah 9:3:4. Ini tetap, walaupun dia menyimpang, tetap dasarnya adalah hukum Mendel kedua, yaitu 9:3:3 tambah 1 ya, sehingga 9:3:4. Kita coba ke contoh soal berikutnya ya. Jika F1 disilangkan dengan induk yang berbunga putih dengan genotip A kecil, B besar, B besar, maka perbandingan pada keturunan F2-nya adalah, nah, kita tentukan dulu parentalnya. Untuk parentalnya di sini disilangkan Marukana berwarna merah, genotipnya A besar, B kecil, B kecil. Dengan Linaria berwarna putih, genotipnya A kecil, B besar, B besar. Tentukan selanjutnya adalah gametnya. Nah, gametnya di sini A besar, tulis satu saja A besar, B kecil, tulis satu saja B kecil. Demikian juga dengan yang putih ya, A kecil, tulis di sini satu saja A kecil, B besar, tulis satu saja B besar. Lalu dapatlah nanti di sini keturunan pertama, kita gabungkan huruf yang sama, A dengan A, B dengan B. Berarti di sini A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ada di sini A besar, ada B besar. Ada dua genotip yang dominan, dia saling berpasangan sehingga nanti akan muncul warna ungu. Nah, F1-nya ini tadi di soal ini akan kemudian disilangkan dengan A kecil, B besar, B besar. Berarti ini
warna bunganya adalah putih. Bagaimana hasilnya nanti? Perhatikan ya, kita akan coba silangkan di sini. Nah, ini tadi F1-nya mau disilangkan dengan A kecil, B besar, B besar. Maka kita tentukanlah gametnya. Gametnya berarti di sini A besar, B besar, A besar, B besar, kemudian A besar, B kecil, lalu A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Ini gametnya ya, ada 4 gametnya. Nah, sementara untuk bunga yang putih ini gametnya hanya 1. Di sini ada A kecil, B besar. Setelah didapat gametnya, kita masukkan saja ke papan catur ya. Tadi ada 4 gametnya untuk yang kita anggap jantannya. Di sini ada A besar, B besar, kemudian A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Nah, untuk gamet yang betinanya atau yang satunya lagi tadi ada A kecil, B besar. Kita tinggal masukkan saja ke papan caturnya. Berarti di sini ada A besar, A kecil, B besar, B besar. Kotak kedua A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kotak ketiga A kecil, B besar, B besar. Kotak keempat A kecil, B besar, B kecil. Sekarang kita tentukan fenotipnya atau sifat yang tampak, warna bunganya apa ya. Untuk tabel pertama di sini ada A besar, B besar, ada 2 gen dominan yang berpasangan, maka warna bunga di kotak pertama ungu. Kotak kedua ada A besar, B besar, maka ungu. Kotak ketiga A kecil. Nah, untuk A kecil ini berarti tidak ada kandungan pigmen di sini. Karena tidak ada kandungan pigmen, maka otomatis bunganya adalah putih. Nah, begitu juga dengan kotak yang terakhir ya, yang keempat. Di sini A kecil, tidak ada kandungan pigmen, maka fenotip bunga yang terlihat adalah berwarna putih. Sehingga akan didapatkan perbandingan ungu banding putih adalah 2 banding 2. Ini perbandingan fenotip dari keturunan kedua. Karena tadi perbandingannya didapat ungu banding putih 2 banding 2, ini dapat kita sederhanakan ya menjadi perbandingannya 1 banding 1. Perhatikan contoh berikutnya. Di sini ada diagram persilangan kriptomeri pada tanaman bunga Linaria marocana. Nah, apabila keturunan F1-nya, ini disilangkan dengan tanaman bunga warna merah dengan genotip A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Pertanyaannya, tentukanlah persentase tanaman bunga yang berwarna putih pada keturunan keduanya. Nah, ini langsung saja kita coba cari ya. Ini keturunan pertama tadi sudah didapat A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini akan disilangkan dengan ini genotipnya A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Maka langsung tentukan gametnya. Di sini ada A besar, B besar, kemudian A besar, B kecil, lalu A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Ini untuk genotip induk pertama ya. Nah, untuk genotip induk yang berikutnya ini ada A besar, B kecil, A kecil, B kecil. Ada 2 genotipnya ya. Ini langsung saja gennya kita masukkan ke papan catur atau gamet-gametnya ini kita masukkan ke papan catur.
Nah, gamet yang sudah didapat tadi, ini langsung saja kita masukkan ke dalam papan catur ya. Masukkan ke dalam papan catur. Salah satu gametnya tadi ada 4. Di sini ada A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Nah, gamet satunya lagi ada A besar, B kecil, dan A kecil, B kecil. Langsung saja masukkan ke dalam tabel A besar, B besar, B kecil. A besar, B kecil, B kecil. Tabel selanjutnya ada A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Tabel berikutnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian A besar, A kecil, B kecil, B kecil. A kecil, B besar, B kecil. Lalu ada A kecil, B kecil, B kecil. Nah, tadi pertanyaannya berapa persentase untuk bunga yang berwarna putih? Nah, bunga yang berwarna putih di sini ada 2 ya, A kecilnya di sini. Berarti 2 per jumlah spesies yang dihasilkan atau anak yang dihasilkan ada 8 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2 per 8 kita kalikan dengan 100%. Ya, dikalikan dengan 100%. Maka hasil yang didapat adalah 25%. Coba kita lihat jawabannya ada atau tidak di pilihannya. Ternyata dapat di sini ya, jawabannya adalah A, 25%. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.